Kok sekarang saya kalau ke Jogja, pertama banyak warung-warung kecil itu tutup. Mungkin ini sedang terjadi masalah ekonomi, pemburukan. Ini rasanya kok seperti zaman COVID ya. Banyak sekali yang mengeluhkan belanja online itu loh, karena mereka merasa juga tidak mampu bersaing dengan online. Satu, gadgetnya mereka juga belum bisa beli. Rancangan penggusuran Hakim MK. Oh, iya nih, rancangannya begini. begitu ya? Iya dong, iya kan? Coba. Jadi wamen yang merangkap komisaris itu ada unsur korupsinya? Memperkaya diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kehadiran tamu agung lagi. Tamu agung. Kayak bulan puasa, bulan agung. Iya, Prof Mahfud MD. Ini Prof, saya harus ngaku nih. Ini saya baru kali pertama ngelihat ada 4 kamera nih, Prof. Biasanya cuma 2, paling banyak 3 gitu. Iya. Mungkin karena mereka tidak ingin kehilangan satu kata pun. Kalau gitu saya harus hati-hati. Dan ekspresi nih, Prof. Ekspresi kan penting nih kan dalam sebuah podcast itu, Prof. Ini pertanyaan saya pertama, ini kan Prof kan di Indonesia ini sudah hidup presiden ke presiden, Prof ya. Sebetulnya yang sekarang ini kalau kondisi keuangan rakyat ya, menurut Prof tuh gimana? Apakah masih biasa-biasa aja, atau pernah terjadi, atau sekarang yang paling berat, atau gimana sebenarnya fenomena ini sebelum kita masuk ke hal-hal yang tadi saya dari presiden ke presiden. Dari presiden ke presiden. Mulai dari Pak Harto aja. Ya. Saya sudah dewasa. Saya waktu Bung Karno peristiwa kemiskinan massal juga itu di menjelang jatuhnya Bung Karno itu yang sampai inflasi 600% itu kan saya masih kecil sekali. Cuma saya merasakan ayah saya PNS. Waktu itu gajinya itu kecil sekali dan berasnya tuh beras bulgur. Bulgur tuh katanya diimpor dari Amerika, yang itu di sana untuk makan babi, bukan untuk makan orang. Nah, saya masih ingat itu. Tapi apa masalahnya saya tidak tahu. Pada waktu itu ada kemiskinan lah di tahun-tahun pertengahan 60-an. Lalu timbul gejolak, Bung Karno jatuh. Kayak bajunya peristiwa 30S kan gitu. Nah, zaman sesudah itu saya merasa satu kemiskinan yang agak mencemaskan itu terjadi di tahun 97. Oh, 97 jelang 97, 98. Krisis moneter, dan itu Indonesia paling parah. Sampai mengantarkan jatuhnya Pak Harto kan gitu kan. Kan kalau kata Pak Yusuf Kala itu, jika politik dan ekonomi bertemu dalam sesama krisis, pemerintah pasti jatuh kan gitu. Itu yang terjadi pada Pak Harto 78. Nah, sesudah itu saya melihat itu satu situasi yang mencekam. Sebenarnya zaman Habibie membaik, zaman Gus Dur agak membaik, Pak SBY baik gitu, membaik juga. Itu zaman Pak Jokowi itu awalnya membaik tapi ada COVID. Ya kan, mengerikan kan COVID itu. Aduh, itu sesudah itu terlewat dengan selamat. Nah, sekarang saya melihat situasi, saya orang Jogja. Saya bukan analis ekonomi. Tapi saya selalu bilang sama teman saya yang selalu mendampingi saya pergi, saya bilang sama istri, kok sekarang saya kalau ke Jogja, pertama banyak warung-warung kecil itu tutup. Kemudian kalau saya ke toko, ke tempat pembelanjaan itu justru lebih banyak yang menjaga dari pembelinya. Ini maksudnya di mana? Yang di pasarnya atau yang di mallnya? Yang di mall, di pasar sama. Oh gitu? Iya. Jadi orang tidak lagi
berebutan mau beli ini, beli itu, terutama misalnya toko-toko pakaian, toko sepatu, toko apa gitu ya. Di mallnya juga banyak yang berkunjung, tapi kan di setiap stand itu kan sedikit-sedikit, gitu kan. Sehingga saya merasa mungkin, saya bukan ekonom, maaf, mungkin ini sedang terjadi masalah ekonomi, pemburukan barangkali ya, tapi nanti Anda bisa tanya ke para ekonom lah itu ya. Tapi saya merasakan gitu, sehingga kemarin tuh saya bilang, ini rasanya kok seperti zaman COVID ya. Zaman COVID itu saya kalau bepergian tuh toko itu bukanya jam 11, sesudah buka itu ndak ada sampai malam orang beli ke situ. Itu kan pertama karena takut, yang kedua kan uang tidak muter kan. Nah, sekarang saya orang Jogja, saya merasakan itu di warung-warung kuliner, biasanya kan banyak kan wisata kuliner di sana. Ya sudah mulai berkurang lah. Tapi tidak parah betul juga gitu. Ya mirip-mirip lah ya apa yang dirasakan juga. Saya berkali-kali ngobrol sama saudara-saudara kita yang jualannya di sini ya, pinggir-pinggir jalan yang mereka ngasong, kaki lima dan lain-lain. Bahkan banyak sekali yang mengeluhkan belanja online itu loh, karena mereka merasa juga tidak mampu bersaing dengan online. Satu, gadgetnya mereka juga belum bisa beli. Kalaupun sudah bisa beli, mereka tidak mahir dengan itu. Ya akhirnya mengharapkan ya yang memang go show ke mereka aja. Jadi misalnya kalau sekarang biasanya ini ada yang cerita ya, kalau kita biasanya kalau mau dapat banyak tuh nongkrong di rumah yang lagi dibangun atau gedung yang lagi dibangun, nanti kuli-kulinya ke situ. Nah, ini nggak lagi gitu. Rata-rata mau makan mereka udah pakai yang antaran dari online itu loh. Jadi mereka nggak lagi beli dengan mereka. Jadi rupanya online itu ya nggak selalu positif juga tuh, Bos. Iya, online ya. Karena kita pun kadang-kala kan begitu. Iya. Saya tuh cari buku-buku saya tuh kan banyak ya. Saya cari di lemari saya udah kemana nih, pada ndak ada, buka aja Shopee, buku saya karya Mahfud MD ini langsung beli, kirim. Beli buku sendiri. Karena lebih praktis. Iya. Nah, Prof, ini kan kalau dalam konteks hukum ya, hukum tata negara terutama, kan ada beberapa hal nih yang menghiasi media massa mainstream maupun media sosial. Yang pertama adalah proses KUHP ya. KUHP. Revisi KUHP ya. Revisi KUHP. Yang kemudian yang kedua adalah keputusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pilkada. Yang akhirnya direspon secara politik gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan kemudian ada sebuah wacana, udahlah MK ini dibubarkan saja, atau yang paling halus itu kita lakukan revisi undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, Prof gimana tuh menang itu? Dua hal ya isunya kalau masalah MK ini. Satu, putusannya itu kan, putusannya yang mewajibkan sistem pemilu disertai jadwal, gitu ya. Pertama tentu harus diingat bahwa putusan MK itu bersifat final, ya, tidak ada banding dan harus diikuti. Oleh sebab itu putusan itu harus dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Menurut isi putusan itu butir 3.18.2, DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, dua undang-undang itu harus diubah karena ada putusan MK ini. Tapi sejujurnya saya melihat MK ini tidak konsisten. Meskipun saya katakan tuh harus dilaksanakan. Ya, alma mater Prof juga kan tuh. MK kan alma mater Prof juga. Iya. Tidak tidak konsistennya tuh gini. Menyangkut pilkada, pada tahun 2013 ada vonis MK nomor 14 tahun 2013. Apa isinya?
pilkada itu pemilu itu harus dilaksanakan serentak dan ada 5 jenis keserentakan. Ya, nah 5 jenis keserentakan itu antara lain diselenggarakan pada waktu yang sama, prakteknya tahun yang sama, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, dan Pilkada. Itu diselenggarakan di waktu yang sama. Itu 5 hal. Ada yang serentak itu juga boleh, pemilu nasional, pemilu lokal, boleh. Pemilu serentak yang sah dan konstitusional itu boleh. Hanya 4 seperti pasal 22, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, lalu Pilkada sendiri. Pokoknya ada 5 boleh. Nah tiba-tiba pada tahun 2019 keluar lagi vonis baru bahwa pilkada serentak itu harus dilaksanakan secara berbeda antara pemilu nasional ya DPD, DPR, DPD dan Presiden Wakil Presiden dan pemilu lokal kepala daerah dan DPRD itu harus dipisah. Nah kan berubah, katanya tadi boleh, nah sekarang kok harus dipisah. Oke, dipisah. Tiba-tiba ngeluarkan lagi yang terakhir, yang sekarang ini menimbulkan kontroversi, bahwa dipisah itu harus dilaksanakan tahun 2029 dengan jarak 2,5 tahun, ya kan, 2,5 tahun antara nasional sampai 2,5 kan. Nah ini MK kan tidak konsisten. Padahal urusan jadwal itu kapan dan bagaimananya itu kan open legal policy, urusan dia, jadwal kok ditentukan oleh MK kan gitu kan. Dalam pandangan ilmu MK itu kan tidak boleh membatalkan sesuatu yang kata orang jelek meskipun itu dinilai tidak baik sejauh tidak melanggar konstitusi. Mas Henry sekarang misalnya bertemu dengan saya, misalnya protokoler ya, misalnya aja, ini kan tidak protokoler, saya pakai gini, Anda pakai gitu, mungkin orang akan mengatakan Mas Henry harusnya pakai baju kotak-kotak juga dong gitu kan. Tapi kan tidak pakai baju kotak-kotak kan boleh. Nah oleh sebab itu tidak boleh dilarang, sama dengan memilih jenis apapun, MK tidak boleh membataskan sesuatu yang kata orang jelek tapi tidak melanggar konstitusi. Sama dengan orang minum es kok dicampur bakso, itu kan tidak bagus kan. Tapi kalau orang mau minum kan tidak boleh dibatalkan, itu hak dia kok, sama. Biar nggak panas, Bro. Nah MK melakukan hal seperti itu, melarang sesuatu atau mewajibkan sesuatu yang tidak boleh diwajibkan. Tapi oke, dia sudah keputusan, ya kan. Nah silahkan sekarang dilakukan itu. Pikiran-pikiran seperti ini yang menyebabkan MK sekarang dalam sorotan sampai ada tadi mau dibubarkan, mau apa gitu kan. Itu memang sudah ada rancangannya membubarkan, bukan membubarkan itu, rancangan untuk pencopotan hakim MK. Oh, kalau nggak ngikutin diganti gitu? Ya, dulu itu sudah dilakukan terhadap Aswanto, yang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba diganti oleh Guntur, oleh Sekjen kan. Ketika ditanya, jawabannya tidak tidak official juga. Jawaban-jawaban lepas di luar sidang itu. Loh MK tuh kan Aswanto tuh kan utusan DPR. Masa tidak pernah bela DPR? Kita copot, cuma gitu alasannya. Pada waktu itu kan udah masuk akal ya. Dia hakim gitu. Nah, sesudah itu terjadi lagi undang-undang MK itu terakhir diubah tahun 2020. Saya saya Menko Polhukam. Waktu itu saya kaget, saya masuk ini rancangan undang-undang perubahan udah jadi. Waktu itu saya tidak setuju. Pak, kok ada begini, kan diskriminatif, tidak boleh lah MK dibegitukan gitu. Lalu Pak Yasona berbisik ke saya, Pak, sama dirjennya Eka Cahyana ya, bilang, Pak, ini sebelum Bapak jadi menteri sudah ada trade off. Wah, iya, trade off benar. Iya, iya, tahu ngerti kan? Political trade off. Dan ada political trade off dengan MA, perpanjangan
usaha pensiun apa gitu, macam-macam lah ya. Sudah terus oke dong, secara etik saya tidak boleh menolak ini. Jadi 2020 itu berubah dengan ya saya kecewa sebagai mantan ketua MK, tapi saya kan baru diangkat sebagai pejabat. Sebelumnya sudah ada kesepakatan lah di DPR dengan MK, dengan pemerintah, sudah tinggal disahkan, ya sudah sana sahkan, saya disahkan. Nah tiba-tiba tahun 2022 itu ada lagi rancangan perubahan yang kita tidak tahu asal-usulnya. Tiba-tiba datang surat dari DPR ke pemerintah, ini rancangan perubahan undang-undang MK. Lalu saya kaget, ini kan tidak ada di prolegnas. Dan kita sudah dikirim naskah rancangan undang-undang dan kirim surat itu, mohon pemerintah dalam waktu 60 hari membuat DIM, daftar inventarisasi masa lalu. Loh kok sudah DIM? Kapan kita bicaranya? Mana naskah akademiknya? Nggak ada. Saya tanya Pak Yasona, Pak, ini kan tidak ada kok, tiba-tiba wah Pak itu keputusannya dibalik, lalu tiba-tiba ada rapat, ya saya kan tak bisa ngelak gitu. Saya kan sendiri gitu. Oke, sudah itu saya yang minta ke istana melalui Pak Pratikno. Saya yang mewakili ini ke DPR gitu. Saya akan berpegang gimana sebaiknya ngatur itu. Nah, saya yang mewakili ke sana sampai akhirnya saya mau itu sudah ada rancangan penggusuran hakim MK. Oh, iya nih rancangannya begini. Satu ya memang mereka boleh menarik di tengah jalan, itu satu. Yang kedua masa jabatan nih. Hakim MK Hakim MK menjabat selama 10 tahun, tetapi setiap 5 tahun nih, menjabat 10 tahun, tetapi setiap 5 tahun dimintakan konfirmasi. Apakah mau diperpanjang atau tidak? Nah, kalau ini iya, maka akan ada 3 orang hakim yang langsung kena. 1 Saldi Isra, 2 Soehartoyo, 3 Eni. Itu langsung kena. Karena di aturan peralihan 10 tahun, sudah 5 tahun, itu dimintakan konfirmasi. Nah, bagi mereka yang sudah di atas 5 tahun, tapi belum 10 tahun diminta konfirmasi. Bagi yang belum 5 tahun, sampai 5 tahun dulu. Tetapi bagi yang di atas 10 tahun, sampai umur 70. Atau umur 70 atau mencapai 15. Nah, kalau ini berlaku, Anwar Usman diperpanjang, ini sebentar lagi. Seharusnya pensiun tahun 2006 dan 2015. Itu dengan aturan peralihan ini Anwar Usman dapat perpanjangan setahun lebih, setahun 2 bulan atau berapa gitu. Nah itu yang saya enggak setuju waktu itu sampai terakhir. Enggak setuju saya begini. Ini 1 menggusur orang, 2 memberi fasilitas kepada orang. Akhirnya apa? Deadlock. Nah, terus saya mengundurkan diri sebagai menteri karena saya cawapres kan. Saya mengundurkan diri, Menko yang baru diminta tanda tangan, diundang ke DPR untuk setuju. Tapi kan saya ributin loh, kok ada itu kemarin tidak setuju, tertunda. Nah sekarang itu yang diangkat lagi. Apakah? Nah, tapi dengan diangkat lagi, yang kena tinggal 2. Untuk diminta konfirmasi secepatnya ya, yaitu Saldi dan Ene. Soehartoyo udah lewat kan, itu tahun 2022 ya kan. Soehartoyo udah lewat, udah masuk tahun ketiga sekarang, dia bisa sampai 70 atau mencapai 15 tahun kan gitu. Nah itu yang akan terjadi seperti itu. Jadi ini pernah, ini kalau saya salah nanya nih mohon maaf, pernah diusahakan penggusuran hakim MK ini memang untuk Anwar Usman supaya dapat perpanjangan masa jabatan? Anwar Usman perpanjangan masa jabatan, Saldi, Hartoyo dan Eni di depan. Itu karena di aturannya itu barang siapa yang belum 10 tahun sesudah undang-undang disahkan dikembalikan dulu, direkonfirmasi. Meskipun dalam situasi sekarang, mungkin kalau diundangkan belum tentu juga Saldi dan Eni didepak. Karena apa? Karena tanpa didepak pun dia tahun 2027 pensiun, tidak akan ikut ngadili pemilu tahun 2029. Tapi ini masih ada konsep yang seperti itu, dan bisa ada penarikan di tengah jalan juga dan sebagainya.
Prof, banyak yang mengeluhkan MK lagi-lagi ultra petita nih, memutuskan di atas wewenangnya katanya. Iya. Cuma kemudian pertanyaan banyak orang adalah ini politisi-politisi ini begitu ada yang menguntungkan, nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan ultra petita langsung final and binding. Iya. Tapi begitu ini agak-agak tidak menguntungkan atau hanya menguntungkan sebagian misalnya, disikat. wah ini harus diubah nih, harus disikat segala macam gitu. Itu iya ya. Jadi kenapa kemudian? Ya itu politis, sudah jawabannya politis. Kan begini. Jadi final and bindingnya pakai tanda bintang dong ya? Iya. Situasi, tergantung situasi dan kondisi. Tetap final and binding, tapi terus diinterupsi atau disisipi dengan ketentuan bisa dicopot di tengah jalan, gitu kan? Bisa tidak diangkat lagi dan sebagainya itu udah sepolitik. Kan tesisnya itu hukum itu kan produk politik. Kalau politiknya kayak gitu ya hukum pasti diapakan oleh politik itu. Oleh sebab itu kesadaran akan supremasi hukum agar negara tertib itu penting. Karena apa? Karena kalau kayak gitu dibiarkan, nanti penguasa berikutnya akan melakukan pembalasan secara sama. Saya dulu kok boleh begitu, saya boleh dong melakukan ini sekarang. Nanti jadi kacau kan negara ini kalau tidak ada standar konstitusi yang betul-betul dipertahankan. Ini ada dua nih, Prof, keputusan MK yang nampaknya tidak digubris oleh pemerintah. Minimal sampai hari ini kita ngobrol lah. Yang pertama Wamen tidak boleh jadi komisaris. Yang kedua tentang pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Nah ini menurut Prof akan didiamkan saja, tidak digubris atau kira-kira ada hal-hal yang lain gitu? Kalau menurut saya dalam arti seharusnya menurut saya semua itu harus diikuti kalau kita mau hidup berdasar konstitusi. Tapi kan lagi-lagi itu tergantung pada kita mau berkonstitusi dengan benar apa tidak gitu. Sebab besok ya sama aja kan kalau jumlah wamen misalnya banyak banget gitu. Ya, besok orang bisa loh bikin wamen 200-300. Kampanye dulu, kalau Pak Henry jadi, kamu besok kabinet semua kan? Setiap tokoh pada akhirnya, karena udah berjanji dipenuhi semua, akhirnya udah banyak banget. Besok yang lain bisa janji lebih banyak lagi. Dan kan jadi bubrah gitu ya. Atau nggak ada yang lagi mau jadi menteri, saya wamen aja. Iya, wamen aja. Karena lebih gede gajinya daripada menteri. Nggak, coba diceritain sedikit yang wamen ini sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau pandangan Pak Mahfud ya? Gini, MK sudah memberi putusan dengan jelas bahwa ini silakan loh, Prof. Ya, bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan. Mengapa? Karena wamen ini adalah jabatan politik seperti menteri, bukan jabatan karir. Ya, kan kalau sama waktu dengan SBY karir tuh. Kalau waktu SBY sempat karir tuh, jadi ada dirjen yang masih belum pensiun itu kemudian sempat kan terus diuji ke MK. Saya yang mutus. Ya, akhirnya kamu jadi jabatan politik. Saya yang mutus waktu itu dan itu diterima dengan baik semuanya. Kok karena itu jabatan politik maka tidak boleh dia melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga oleh menteri, termasuk menteri itu kan tidak boleh jadi komisaris. Nah sekarang malah jaksa agung masuk ya KPK ke Danantara yang di atasnya BUMN lagi. Ini kan pengawas sebenarnya kan, Kejaksaan Agung, KPK, lalu BPK gitu kan. Itu kan sebenarnya harusnya ngawasi gitu, lalu ikut ke dalam. Ya menjadi tumpang tindih. Orang boleh mengatakan biar langsung diawasi di dalam kan gitu kan untuk antisipasi gitu misalnya. Ya bisa saja logikanya begitu. Tapi kalau soal wamen itu jelas nggak boleh kok menurut MK. Bahkan di putusan terakhir dimuat lagi kan pendapatnya sama, tidak boleh dilakukan. Tapi kan lalu alasan konyolnya itu sering, Pak itu kan hanya ada di pendapat mahkamah, bukan di amar. Lah amar putusan tuh
menyatakan batal dan tidak batal, kan gitu. Nah ini kalau untuk arah batal tidak batal itu kan ada pertimbangan-pertimbangan, iya kan? Ya. Nah pertimbangan-pertimbangan itu disusul dengan pendapat mahkamah, lalu pendapat mahkamah konklusi, lalu amar putusan, kan gitu. Sebenarnya pendapat mahkamah itu ya itulah sebenarnya hukum, karena itu yang disebut memori van toelichting namanya kalau di dalam undang-undang. Kalau dalam putusan hakim itu disebut pendapat hakim, gitu. Jadi kalau nggak diikuti ada konsekuensinya, atau ini tentang susah. Sejarah aja? Ini tentang sejarah. Atau suatu saat kalau ada KPK yang galak, Kejaksaan Agung yang galak, tangkapi semua, ya kan? Tangkap. Ya, ini memperkaya diri sendiri, ya kan? Melawan hukum. Iya kan? Dan pasti negara rugi. Bayar Anda berkali-kali, kan itu sudah unsur korupsi ada. Begitu ya? Iya dong, iya kan? Coba. Jadi wamen yang merangkap komisaris itu ada unsur korupsinya? Memperkaya diri sendiri. Iya kan? Iya kan, tahu dia bahwa itu ngerangkap di tempat yang dilarang dia jabat, dia ngambil gaji di situ, kan memperkaya diri namanya. Pemerintah yang memberi itu memperkaya orang lain, yang membuat keputusan mengangkat itu memperkaya orang lain. Caranya melanggar hukum, melanggar putusan MK, merugikan keuangan negara karena bayar Anda, ya kan? Kan dibayarkan rugi negara. Kalau Anda ikuti aturan ini kan negara Anda rugi, nggak bayar Anda. Serius dong itu berarti? Hah? Serius itu kejahatannya? Iya serius, tapi kan hukum tuh lagi-lagi produk politik. Kalau pemerintahnya masih begitu ya itu. Tapi kalau pemerintah mau baik-baik, ya yang kemarin sudah terlanjur, sekarang sudah putusan MK, mari kita hentikan, itu bagus. RUPS. Tapi kalau enggak, RUPS luar biasa, ganti. Enggak usah gitu, pemerintah aja buat itu, langsung batal semua, ikuti ini kan langsung. Lalu RUPS ganti orang, tapi prinsipnya dilarang. Tapi kalau gitu terus, besok terus ya berkembang ini terus. Suatu saat, mungkin pemerintah sekarang nggak apa-apa, tapi suatu saat beberapa periode ke depan ini kan akan tidak kuat ini. Dibersihin nanti kan, siapa aja yang kemarin nih memperkaya diri sendiri dengan cara itu. Itu korupsi, saya bilang. Sama juga hutang-hutang negara. Saya pernah mengingatkan Bu Sri Mulyani waktu itu, Bu. Kalau punya utang, waktu itu negara punya utang 8,5 triliun kira-kira kepada rakyat gitu ya. Ada yang pembebasan tanah tidak dibayar, ada yang menang di pengadilan belum dibayar gitu. Ada yang pemerintah denda dari pusat sampai ke daerah. Bu Sri Mulyani tidak mau bayar, meskipun sudah ada putusan pengadilannya. Saya waktu itu sudah bicara dengan KPK. Ya dok, loh, saya bilang kalau rakyat punya utang ke negara, dikejar-kejar sampai rumahnya dilelang, ya kan? Betul. Iya kan? Betul. Anda punya rumah nih, gadaikan ke bank. Anda nggak bayar tanggal sekian dilelang. Sedapatnya, kalau lebih uangnya dikembalikan, kalau enggak, ya tetap aja dengan harga itu dijual gitu. Nah masa kalau pemerintah punya hutang ke rakyat, lalu enggak bayar, ada 8 triliun. Saya beri contoh waktu itu. Bayangin, kita ngejar hutang rakyat kepada negara dalam bentuk BLBI. Saya 1,5 tahun itu mendapat 31 triliun. Oke. Ya Anda boleh sebut 30 triliun, 32, 33 karena dolar kan berubah-ubah. Tapi waktu saya meninggalkan tempat 31 triliun masuk ke negara. Kita ngejar rakyat swasta punya utang ke pemerintah. Jadi saya bilang, masa kita mau bayar 8 triliun aja tidak mau? Rakyat kita cekik agar membayar kalau punya utang, kalau kita punya utang ke rakyat. Lalu saya datang ke KPK waktu itu. Kalau punya utang ke rakyat, saya bilang tuh, artinya apa? Ini sudah putusan Mahkamah Agung. Hutang itu oleh Mahkamah Agung dihitung bunga. Sebulan 2%. Nah kalau Anda tidak bayar, itu berarti Anda merugikan keuangan negara, dok. Pemerintah. Iya kan? Korupsi kan? Merugikan keuangan negara karena tetap harus bayar dan selalu bertambah karena Anda tidak mau bayar sekarang, padahal Anda punya uang. Apalagi yang minta bayaran itu mau dipotong. Udahlah, hutang negara pada saya ini kontrakan sekian, saya asal dibayar sekian aja saya mau, nggak dibayar juga. Nah kalau misalnya si keputusan MK yang wamen ini tidak digubris, itu yang paling berat hukumannya
si wamennya atau yang memberikan keputusan dan mengangkat dia bisa jadi komisaris? Sama. Atau menugaskan dia jadi komisaris? Sama. Kalau di dalam hukum pidana ada tindak pidana bersama-sama. Iya kan? Pasal 55. Ya. Secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ya pasal 55 kan itu. Jadi ya sama hukumannya. Memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, yang mengangkat dan yang diangkat karena tahu bahwa aturannya begitu. Tapi ya oke lah, itu mungkin untuk sekarang tuh mimpi. Biar aja itu dinikmati, kita bukan aparat penegak hukum, sehingga kita memberitahu bahwa seharusnya aparat penegak hukum menindak ini. Dulu waktu saya dengan Pak Marwoto ya, KPK sudah merencanakan kayak gini. Ini yang dapat gaji secara begitu itu memperkaya diri sendiri, nanti dibuatlah aturan teknis saja, tidak usah undang-undang. Aturan teknis nanti. KPK membuat ini unsur pidananya loh, orang tidak bayar utang, ini mengangkat sembarangan orang, ini unsur pidananya gitu. Tapi terus terjadi dinamika politik, ya KPK gonjang-ganjing karena Pak Firly, terus masa jabatannya habis. Saya juga sudah habis gitu. Dulu saya sudah bicara itu. Tapi nanti kalau ada wamen yang mundur dari komisaris, dianggapnya pahlawan nasional. Iya, pasti diteror oleh teman yang lainnya. Teman-teman yang lain, ngapain lu mundur-mundur gitu? Nggak bisa nyuruh mundur, harusnya pemerintah sendiri. Udahlah, ini kan putusan MK, mumpung ada momentum kita. Kalau dihentikan tidak ada putusan MK kan malu. Ini sekarang mungkin MK bilang gitu, ada alasan untuk tidak malu. MK udah begitu, mari kita laksanakan. Kalau perlu dikasih uang lain, carikan aja, tapi jangan ngerangkap-rangkap gitu. Wah nanti bahaya loh kalau yang akan datang, wamennya tambah menjadi 200, lalu dapat BUMN semua, dikasih jabatan apa itu semua. Kan politik gitu, asal dukung besok jadi wamen, asal dukung jadi wamen kan gitu besok. Bisa terjadi. Nah, balik lagi ke yang pemilu tadi. Kalau menurut Prof ini akan dilaksanakan nggak oleh partai politik, oleh DPR, oleh KPU? Oh, saya yakin akan dilaksanakan. Tidak akan bisa mengelak. Tetapi MK-nya juga dalam incaran hati-hati. Oh. Ada incaran kan paralel ini. Mereka sekarang semua sedang mengharap ya, sedang memikirkan untuk membuat undang-undang yang baru agar pemilu ini berjalan. Lalu pada saat yang sama ini RUU MK yang dulu udah masuk kota itu sekarang muncul lagi. Katanya tidak perlu pembahasan lagi karena dulu sudah ditandatangani oleh Menko Polhukam, oleh Pak Hadi. Nah berarti ini yang lama, yang dulu saya tolak gitu. Tidak apa-apa, itu sah. Itu Pak Hadi itu Menko waktu itu sah menandatangani itu. Tapi saya cerita materinya dulu saya tolak sampai mendek gitu. Nah, hal lain yang akan menimbulkan keributan politik, Mas Henry, pemilu itu ada dua. Ya. Satu diatur di dalam pasal 22. Ya. Pasal 22D itu mengatakan pemilu itu pemilu untuk DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD merupakan pemilu nasional yang dikatakan 5 tahun sekali. Belum ada pilkada ini. Ya, belum. Pilkadanya ada di pasal 18. Nah, ini nih. Ini tadi pasal 22, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD. Itu pemilu nasional tuh katanya, pasal 22. Adapun pasal 18, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis itu adalah boleh langsung, boleh tidak langsung. Ya. Nah, ternyata pemerintah memilih yang langsung, maka pemilunya digabung oleh MK ke sini. Tapi ini vonis MK yang terhadap pasal 18, vonis nomor 92 dan 93 itu masih berlaku loh, bahwa pemilu pilkada itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Sehingga sekarang sudah ada yang ancang-ancang, kalau gitu kembali aja ke tidak langsung. Boleh enggak? Boleh, wong ini pasal tafsir pasal 18. Pasal 18-nya masih berlaku. Gitu. Tapi ada juga yang udahlah, tidak usah kembali ke sini nih, sudah masa lalu, tinggal ke sini. Nah, kalau ke sini modelnya apakah memperpanjang jabatan kepala daerah ataukah PJ? Iya, kalau jabatan atau kayak ya namanya penjabat ya. Penjabat. Penjabat.
Kalau DPRD kan tidak bisa penjabat. Nggak bisa, itu Ya. gimana tuh? Maka ini alternatif yang paling mudah, dibuat satu undang-undang bahwa ini kepala daerah maupun DPRD diperpanjang. Kenapa? Bisa karena undang-undang yang menyatakan. Kalau mau ada peraturan yang berlaku sekarang, dua caranya. Yang kepala daerah itu diangkat penjabat oleh pemerintah, tapi yang DPRD mungkin perlu pemilu selah. Ya, ya. Pemilu di luar jadwal rutin karena keperluan penyeragaman. Yang hanya Itu 2 bisa. tahun lah ya. Iya, hanya Yang 2 hanya tahun. 2 tahun. Tapi ini pasti menimbulkan gejolak kan? Ya, dan pasti dibilang juga mahal nih. Iya, mahal, dan di internal partai kan rebutan loh. Ini saya sudah nunggu 5 tahun, tahu-tahu diperpanjang, itu kan gejolak juga. Iya, iya. Nah itu yang harus kita pikirkan, ya agar negara ini selamat lah. Oke, ini pertanyaan singkat aja, Prof. Satu-satu dijawabnya singkat aja, Prof. Kalau keputusan MK yang melarang wamen jadi komisaris akan dilaksanakan atau tidak, Prof? Kalau melihat gelagat politiknya kayaknya mau diabaikan. Mau diabaikan. Tapi itu akan menjadi bom waktu menurut saya. Konsekuensi yang terbesar apa, Prof? Ya, konsekuensi yang terbesar kita tidak taat hukum dan membiasakan diri tidak taat hukum. Karena kalau kita berharap misalnya ini dikorupsikan semua, itu bisa saja perlu orang yang punya komitmen ke situ. Orang yang punya komitmen ke situ itu adalah orang yang benar-benar tidak punya ketersandaan politik. Oke. Kan itu aja. Kalau keputusan MK yang kedua yang tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda 2 sampai 2,5 tahun, ini akan dilaksanakan atau tidak? Pasti akan dilaksanakan. Oh, kalau yang tadi dia Saya yakin. ini dilaksanakan ya. Saya yakin akan dilaksanakan. Karena tidak ada jalan lain. Iya, iya. Dan sekarang semua partai sudah. Padahal kan juga yang pertama tadi yang tentang wamen dan komisaris juga sebetulnya kan nggak ada jalan lain, Prof. Hah? Tapi Kalau itu kan tidak ada. Kalau pemilu itu kan agenda konstitusional, ada jadwalnya. Ya, ya. Kalau memecat wamen itu bisa besok, bisa lusa, bisa kapan kan gitu kan. Tidak ada tenggat waktunya maksud saya. Oke, Prof, sebelum berakhir saya mau highlight sedikit aja, Prof, tentang proses KUHAP ya. Kenapa kemudian ada polemik? Komisi 3 mengatakan tidak kok, kami terbuka dan menerima masukan dari masyarakat. Sementara ada para pegiat aktivis demokrasi dan hukum merasa bahwa ini ada proses yang kembali ditutup-tutupi seperti pada saat ada pembahasan tentang undang-undang TNI misalnya waktu itu. Nah, highlight sedikit ya Prof tentang ini. Saya nggak paham sih terus terang tentang KUHAP ini gimana. Kalau sejauh pengetahuan saya, rancangan revisi KUHAP ini tidak terlalu tertutup. Karena saya juga dapat informasinya dan dapat materi-materinya dari orang yang berkonsultasi dengan saya, bahkan aparat resmi lah. Ini begini Pak, ini gini, gimana menurut Bapak gitu. Artinya sudah ada. Oke. Tapi kapan RDP-nya saya tidak tahu karena saya juga tidak bukan anggota DPR. Tapi tidak terlalu tertutup ya, Bro. Enggak, menurut saya tidak terlalu tertutup karena pembahasan kan meluas ini. Ya. Materi yang mau dibahas juga udah muncul di berbagai media kan. Meskipun kita tidak tahu ini pasal berapa kan. Tapi itu sudah. Karena juga lalu dijawab oleh DPR, oleh aparat, itu berarti kan tidak terlalu tertutup. Kalau yang dulu kan waktu TNI itu kan tertutup banget. Iya. Benar-benar nggak. Tapi ya itu udah lalu, udah diundang-undangan ya, Bro. Ya. Oke, itu tadi teman-teman, Prof Mahfud. Ada yang mau nanya? MK jadi dibubarin nggak sama DPR? Oh, jadi dibubarin nggak Prof sama DPR? Nggak bakal dibubarin, nggak bakal dibubarin. Tapi kalau dikebiri, kalau dikebiri atau ditarik, di recall, itu sangat mungkin. Ini arahnya akan ada recall, penyegaran. Jadi cara pergantian itu nampaknya sekarang sedang dilakukan. Cuma dulu waktu saya kan sudah akan dilakukan, tapi saya tolak, lalu dihidupkan lagi. Rakyat rame, dimasuk kota, lalu sekarang. Jadi hakimnya juga bisa disesuaikan dengan maunya pemerintah nanti. Bisa, memang itu maunya. Bahkan kalau terang-terangan DPR, itu hakim-hakim MK tuh, kami yang milih, kami yang ngangkat, malah selalu membatalkan undang-undang kami gitu kan. Nah, dia kan itu kata mereka terang-terangan di media. Iya ya kan? Ini jadi keingetan, tapi ini pertanyaannya lebih ke politis, Prof. Iya.
Prof Mahfud, menurut Prof Mahfud mana yang lebih baik dilaksanakan? Gabung partai politik atau bikin partai politik baru? Siapa itu saya? Ya, menurut pandangan Prof aja. Kalau saya tidak dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa, Prof? Ya, selera saya. Selera aja. Karena saya berpolitik, tapi tidak harus melalui partai politik. Kita ini kan politik, tuh Anda media kan pilar politik. Betul, betul. Legislatif politik, eksekutif politik, yudikatif politik, ya kan? Ormas pun menjadi pressure juga kekuatan politik, media juga. Dan mungkin ya ini kalau Prof mau komentari silakan. Mungkin juga rakyat Indonesia nggak butuh partai politik baru kali, atau butuh-butuh aja sebetulnya. Nah, bukan rakyat Indonesia, kita yang elit yang harus memutuskan. Jangan tanya ke rakyat. Kalau tanya rakyat banyak apa tuh partai politik, nggak perlu gitu. Jadi kalau tanya ke kita, partai politik itu wajib ada di negara demokrasi. Sejelek-jeleknya partai politik, asal ada itu jauh lebih baik daripada tidak ada partai politik. Pastilah. Nah, itu dia teman-teman. Tinggal memperbaiki, masalahnya memperbaiki aja. Ya, partai politik dibiayai oleh negara? Pertanyaannya bersambung-sambung terus. Ya, ini penutup nih. Menurut Prof gimana? Apa? Itu tadi, partai politik dibiayai saya setuju. negara. Saya setuju. Saya dulu ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Dalam satu kongres internasional di Padang, dibuka oleh Pak Yusuf Kalla, kesimpulannya partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Tapi dikontrol secara ketat agar tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan pemerasan. Semuanya diukur lah. Ya, saya juga setuju. Karena kalau dibiayai oleh negara, partai politik bisa diaudit. Iya, bisa diaudit. Kalau nggak dibiayai, nggak bisa. Jadi duitnya dari mana kita nggak tahu. Tapi kalau dibiayai oleh negara, audit. Kamu. Nah, itu dia. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini dia Prof Mahfud MD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.